Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami, yakni pemikiran modernisme dan fundamentalis Islam, kajian tokoh Muhammad Abduh. Yang sebelumnya kami memperkenalkan, kami dari kelompok 6 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fauzan Akmal, kemudian saudara Alif Fastabiqul Khair, dan saudara Muhammad Idhan. Baik, yang pertama kami membacakan abstraknya terlebih dahulu. Modernisasi dan pembaharuan Islam keduanya termasuk bagian dari wacana pemikiran Islam di Indonesia, berkembang seiring dengan dinamika pemikiran Islam di dunia. Salah satunya adalah gerakan fundamentalis Islam yang muncul di Timur Tengah. Gerakan ini juga berdampak pada gerakan Islam di Indonesia, namun dalam batasan tertentu. Gerakan fundamentalis Islam Indonesia berbeda dengan gerakan serupa di Timur Tengah. Gerakan fundamentalis Islam di Indonesia semata-mata menginginkan agar hukum Tuhan ditegakkan di dalam negeri ini. Sedangkan di Timur Tengah, gerakan ini sudah cukup jauh terlibat di dalam ranah politik. Gerakan fundamentalis Islam ini di Indonesia ternyata tidak selalu identik dengan radikalisme. Baik. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pembaharuan. Kita harus mengerti dulu apa sebenarnya itu modernisasi dan apa itu pembaharuan Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, pada abad ke-18 menempati posisi tertentu. Umat Islam pada masa itu dipandang sebagai awal dari suatu peradaban. Kemudian era tersebut dikenal dengan masa modern. Tentunya di bawah dominasi budaya barat. Masa ini ditandai dengan adanya kemajuan pusat dalam bidang sains dan teknologi yang dipandang mampu mengubah hal-hal fundamental dalam kehidupan manusia. Hal utama yang mengakibatkan transformasi sosial kultural dalam ditemukannya sains modern. Hadirnya sains modern telah menimbulkan pergeseran yang luar biasa, bukan hanya di bidang ekonomi, politik, dan sosial kultural, tapi juga dalam filsafat dan agama. 3 pergeseran tersebut telah melanda dunia Islam, berhadapan dengan arus rasionalitas ilmiah modern dan permasalahan-permasalahan yang bersifat universal. Berbagai khazanah pemikiran Islam tampak telah menjadi benda-benda arkeologis yang menanti saatnya untuk digali dan dibangun kembali. Memasuki dan ikut serta dalam abad modern itu bukan perkara pilihan, melainkan suatu keharusan dalam sejarah kemanusiaan. Kenyataan tersebut menuntut umat Islam untuk berusaha melakukan pembaharuan, penyegaran atau pemurnian pemahaman umat Islam kepada agamanya. Usaha seperti ini adalah sesuatu yang telah menyatu dengan sistem Islam dalam sejarah. Gerakan pembaharuan Islam adalah sebuah kenyataan historis sebagai cermin implementasi respon positif terhadap modern, untuk kemudian melahirkan dinamika dan gerakan pemikiran yang beragam dan tentu saja secara diametral masing-masing berbeda. Sesungguhnya Islam sebagai gerakan kultural menolak pandangan kuno yang statis dan bahkan mendorong pandangan-pandangan yang dinamis. Gerakan ini pembaharuan pemikiran Islam ditandai dengan pemikiran-pemikiran yang kritis pada modernisme atau pada pemikiran-pemikiran barat. Mereka berupaya mencari alternatif non-barat atau mencari alasan-alasan sehingga tidak mengikuti paham-paham barat untuk membangun Islam tentunya. Kebangkitan merupakan isu yang tumbuh dari sikap kritis itu dan mencakup di dalamnya gerakan-gerakan intelektual, sosial politik yang cukup beragam, yakni neo-tradisionalism, neo-revivalism, neo-fundamentalism, dan neo-modernisme. Sebagaimana sering kita dengar, ada 2 arus atau ada 2 garis besar dalam pemikiran Islam yang hendak dilakukan oleh para pembaharu.
yaitu Arabisasi dan modernisasi terkait dengan warisan Islam yang dimiliki oleh dunia Arab. Kelompok pertama yang menghendaki Arabisasi didorong oleh alasan yang menyatakan bahwa selama kejayaan Islam Arab dan budaya Arab adalah merupakan hal yang nyata untuk kemajuan bersama, bukan merupakan isapan jempol. Memang ketika imperium Islam dibangun atas budaya-budaya Arab, misalnya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Ayyubiyah, semuanya adalah merupakan Arabisasi, khususnya pada suku Quraisy. Walaupun dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk suku Quraisy, namun untuk sekalian umat manusia. Tokoh yang sering dijadikan acuan dalam gerakan ini adalah Kawakibi, yang disebut oleh Azra sebagai seorang romantisme sejati. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok yang cenderung kepada modernisasi yang memang agak sekulerisasi. Orang yang ingin membaharui Islam namun menggunakan aroma-aroma sekularitas, sebagaimana yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Siapa yang tidak tahu dengan Kemal Atatürk yang pernah mengubah bangsa Turki dengan sangat luar biasa, yang mencoba membangun negaranya dengan paradigma Barat. Ia mengembalikan agama sebagai urusan privat atau urusan persoalangan, tidak boleh mencampur antara agama dan negara. Di antara dua kelompok besar itu muncul pula tokoh pembaharu yang moderat atau yang memiliki pandangan tengah-tengah. Satu sisi mencoba untuk mempertahankan warisan Islam secara tadi, di lain hal berupaya melakukan pembaharuan terhadap pemikiran Islam, yaitu antara lain Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Baik, poin yang kedua adalah biografi Muhammad Abduh. Kita harus mengetahui siapa Muhammad Abduh itu, karena memang kajian kita pada pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang tokoh atau tentang pemikiran suatu tokoh, yakni Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaharu Islam pada awal abad ke-19 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Shibshir, kota Mahallah Nasr di provinsi Al-Bahira, Mesir, dari rahim seorang wanita Arab yang nasabnya sampai kepada Khalifah Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar mangkat. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sedangkan tadi ibunya diketahui seorang keturunan Arab yang bernama Junaidah Utham. Sebagaimana umumnya keluarga Islam, pendidikan agama pertama didapatkan dari lingkungan keluarganya. Pendidikan pertama ditempa dari ayahnya Abduh Khairullah. Yang pertama menyentuh Abduh di ranah pendidikan. Keluarganya sangat memotivasi Abduh untuk menuntut ilmu, terutama ayahnya. Guru pertama Abduh adalah ayahnya sendiri. Ia belajar Al-Quran dari ayahnya. Kondisi umat Islam pada masa hidup Abduh di akhir abad ke-18 dan awal abad 19 adalah bagian dari rentah sejarah kemunduran umat Islam. Dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Dunia Islam terkungkung oleh penjajah. Wilayah Islam yang sebelumnya berada dalam naungan Khilafah Utsmaniyah menjadi sasaran jajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Inggris menduduki Mesir, Sudan, Pakistan, dan Bangladesh atau India. Perancis menduduki Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Italia mendapatkan bagian Libya, di samping kekalahan politik dan militer. Umat Islam juga mengalami stagnasi atau pemikiran intelektualitas. Situasi syarat perbedaan jika dibandingkan dengan kemajuan Eropa yang tersentuh Renaissance. Kebangkitan Eropa disertai dengan ekspansi mereka ke berbagai wilayah Islam. Lebih dari itu, kebangkitan Eropa juga menyebabkan
terpilihnya umat Islam menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok konservatif yang terwakili para pembesar ulama-ulama Azhar. Mereka sangat menolak segala macam bentuk pembaharuan. Orientasi pandangan mereka hanya mengacu pada kejayaan Islam masa klasik. Acuannya selalu berbalik kepada sebuah zaman klasik dan menilai masa itu dengan semangat kultusisme atau fanatik tanpa boleh disentuh oleh para pembaharuan. Kedua, golongan pembaharu atau kelompok terpelajar dari Barat yang mulai mengenal seperangkat metode modern. Mereka meyakini bahwa melihat sejarah keemasan Islam dengan semangat pengkultusan adalah usaha bodoh yang hanya memasung kebebasan berpikir. Singkatnya, kelompok kedua ini cara pandang seperti ini mustahil akan mencapai kemajuan. Kondisi keterpilihan umat Islam pada masa ini secara cerdas hendak didamaikan oleh Abduh. Ia menempatkan dirinya layaknya tali penyambung antara dua kubu yang saling serang dalam sudut pandang. Sedikit demi sedikit ia membuka kayu pemasung yang mengkungkung pemikiran kaum konservatif dan di waktu yang sama ia pun tidak mau bertindak gegabah agar kemajuan Islam tak secara absolut meniru kemajuan Barat. Mulai dari sini, langkah pembaharuan Abduh dimulai. Ia tak hanya merombak hal-hal yang pragmatis, namun lebih dalam lagi, secara keberagamaan atau fikih dan keyakinan atau taufik, mendapatkan suntikan infusi. Pada masa ini, masa kolonialisme negara-negara Eropa terhadap Asia dan Afrika, ide pembaharuan ini tak hanya terjadi di Mesir saja yang diwakili oleh Muhammad Abduh. Di Saudi misalnya, ide pembaharuan mulai digalakkan oleh seorang pengikut Ibnu Taimiyah yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Yang merupakan cikal bakal tumbuhnya paham Wahabi. Namun bedanya, pembaharuan yang dilakukan atau pembaharuan yang dibawa Muhammad bin Abdul Wahhab berfokus pada pembersihan atau pemurnian ajaran-ajaran Islam dari khurafat dan bid'ah dan sikap skeptisismenya dalam menerima kemajuan bangsa Eropa. Sedangkan Abdul lebih jauh lagi. Tantangan di Mesir adalah bagaimana umat Islam bisa bersatu mengusir kolonialisme bersama-sama dari tanah air mereka dan membangkitkan spirit kemajuan dengan prinsip mengambil apa yang patut dari Barat dan menafikan apa yang tidak selaras dengan konsep Islam. Pemikiran Muhammad Abduh terhadap fundamentalis Islam. Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Gibb dalam Mufti Ali menyebutkan dalam salah satu karya terkenalnya, Modern Trends in Islam, menyebutkan 4 agenda pembaharuan Muhammad Abduh. 4 agenda itu adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan yang tidak benar. Adapun yang pertama adalah purifikasi atau pemurnian. Pemurnian ajaran Islam telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Kaum muslim tak perlu mempercayai adanya karamah yang dimiliki para wali atau kemampuan mereka sebagai perantara atau wasilah kepada Allah. Dalam pandangan Muhammad Abduh, seorang muslim diwajibkan menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Allah berfirman di Quran surah Al-An'am ayat 79, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Reformasi. Reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas alma maternya Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam,
untuk membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Usaha awal reformasi Muhammad Abduh adalah memperjuangkan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-Azhar. Dengan belajar filsafat, semangat intelektualisme Islam yang padam diharapkan dapat dihidupkan kembali. C. Pembelaan Islam. Muhammad Abduh lewat risalah atau Hidi tetap mempertahankan potret diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Muhammad Abduh terlihat tidak pernah menaruh perhatian terhadap paham-paham filsafat anti-agama yang marak di Eropa. Dia lebih tertarik memperhatikan serangan-serangan terhadap agama Islam dari sudut keilmuan. Muhammad Abduh berusaha mempertahankan potret Islam dengan menegaskan bahwa jika pikiran dimanfaatkan sebagaimana mestinya, hasil yang dicapainya otomatis akan selaras dengan kebenaran ilahi yang dipelajari melalui agama. D. Reformulasi. Agenda reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Menurutnya, kemunduran kaum muslimin disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Muhammad Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Manusia tercipta dalam keadaan tidak terkekang. D. Kontribusi Muhammad Abduh terhadap perpustakaan Islam. Salah satu karya Abduh dan Ridho yang terkenal ialah Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya tiga tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rashid Ridho, yang mana dimuat secara berturut-turut dalam majalah Al-Manar yang dipimpin oleh Ridho. Tafsir ini bersumber dari perkuliahan Muhammad Abduh tentang tafsir Al-Quran yang disampaikan di Universitas Al-Azhar, yang disusun setelah ia wafat pada tahun 1905 oleh Muhammad Rashid Ridho dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Namun kemudian kitab ini lebih populer dengan sebutan Tafsir Al-Manar yang pernah diterbitkan secara serial dan periodik. Al-Manar terbit pertama kali pada 20 Syawal 1319 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi, dilatar belakangi oleh keinginan Rashid Ridho untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang mengelola masalah-masalah sosial, budaya, dan agama. Sebulan setelah pertemuannya yang ketiga dengan Muhammad Abduh, awalnya berupa mingguan sebanyak 8 halaman dan ternyata mendapat sambutan hangat, bukan hanya di Mesir atau negara-negara Arab sekitarnya, juga sampai ke Eropa dan Indonesia. Al-Manar adalah salah satu kitab tafsir yang banyak dibicara tentang sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Suatu corak penafsiran yang menitikberatkan penjelasan ayat Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penekanan pada tujuan utama turunnya Al-Quran, yakni memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia dan merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan kemajuan peradaban manusia. Menurut Quraisy Shihab, baik Abduh maupun Ridho adalah perintis jalan menuju kesempurnaan, terutama dalam hal tafsir, di mana tafsir Al-Manar berusaha menampilkan Al-Quran dengan wajah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain melahirkan tafsir Al-Manar, Abduh dan Ridho juga aktif dalam penerbitan jurnal. Di antaranya ialah jurnal Al-Urwatul Wuthqa, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani di Paris. Al-Urwatul Wuthqa adalah sebuah jurnal anti penjajahan yang diterbitkannya di Paris. Al-Afghani mendapat sokongan seorang ulama Mesir, Muhammad Abduh, kemudian bersama menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa di Paris pada tahun 1884 selama 7 bulan dan mencapai 18 nomor. Publikasi ini bukan saja menggoncang dalam dunia Islam, pun telah menimbulkan kegelisahan dunia barat, meskipun
majalah ini pada akhirnya tidak mampu mempertahankan penerbitnya oleh bermacam-macam rintangan. Nomor-nomor lama telah dicetak ulang berkali-kali, di mana terutama untuk pasaran dunia timur, majalah yang dimenangkan penguasa Inggris di Mesir dan India, penerbitan ini dilarang untuk diedarkan. Akan tetapi penerbitan ini terus saja beredar meski dengan jalan gelap. Di Indonesia sendiri, majalah ini berhasil masuk tidak melalui pelabuhan besar. Ia berhasil masuk lewat kiriman gelap melalui pelabuhan kecil di pantai utara, antaranya Pelabuhan Tuban. Jurnal ini kemudian menjadi barometer perlawanan imperialis dunia Islam yang merekam komentar, opini, dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tapi juga ilmuwan-ilmuwan Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.